Tapi ketika dia naik ke atas, Simpson diberitahukan bahwa tindakannya turun ke bawah itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan. Tapi banyak dari antara mereka yang berperan bukan menyampaikan kabar baik, tapi ekspresi hidup mereka, pergerakan geografis, fisik mereka justru jauh dari Tuhan. Busuknya itu yang bikin bau adalah perilaku atau perlakuan eksklusif mereka yang menganggap orang lain nggak selevel sama gua, sorry ya. Hati-hati dengan pergerakan geografis yang sementara kita lakukan ya, naik atau turun. Karena itu menentukan nasib hidup kita. Di jalan Tuhan atau lepas dari Tuhan. Halo teman-teman Facebook, dimanapun teman-teman berada, kembali login lagi bersama kami di acara Facebook, tentunya bersama saya Quincy Britney, dan juga narasumber kita, Pendeta Dedi Kurniawan. Shalom Pak Pendeta. Halo Queens, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Gimana kabar Pak Pendeta? Haleluya, puji Tuhan. Kita harap teman-teman di rumah juga baik-baik seperti kita baik-baik ya Queens ya. Tentu saja Pak Pendeta. Nah, kembali diingatkan nih buat teman-teman yang mau bertanya di sosial media tentang episode Facebook, bisa langsung saja buka Instagram kalian, Facebook maupun YouTube dan aplikasi Hope Channel lainnya, agar bisa sama-sama, mungkin teman-teman ingin didoakan, mungkin teman-teman mau, topik yang ini dong Pak Pendeta dibahas, tokoh Alkitab yang ini, boleh juga ya Pak Pendeta. Ya, betul sekali Queens. Kita juga berharap teman-teman banyak yang request doa-doa nih Queens. Iya. Atau mungkin ada beberapa pergumulan-pergumulan yang rindu untuk dibagikan. Pasti kru Doa Hope Channel akan mendoakan setiap pergumulan teman-teman Facebook di rumah. Kalau teman-teman juga punya request seperti tadi kata Queensley, kita mau belajar ini dong, toko yang ini dong, tolong Bapak Pendeta Queensley, boleh nggak dibahasin? Pasti kita akan bahas toko tersebut. Atau ada mungkin pembahasan yang tadinya pernah dibahas, ada pertanyaan dari pembahasan tersebut yang rindu untuk ditanyakan dan digali lebih dalam lagi. Boleh banget tuh gue. Boleh banget ditanyakan. Nah, jadi langsung aja nih Pak Pendeta, aku mau nanya, topik kali ini tentang apa ya? Tokoh Alkitab mana lagi yang akan kita bahas? Oke, sebelum kita jawab pertanyaan gue, kita mau ingatin lagi nih satu hal, Queensley. Kita ingat, Hope Channel Indonesia sudah punya aplikasi yang streaming 24 jam, gue. Kita harus ingetin nih sama semua teman-teman kita untuk download aplikasi ini di Play Store dan App Store, kan, Queens? Iya, karena layanan Hope Channel Indonesia dapat disaksikan selama 24 jam full, live. Jadi, PPKM lagi ketat, bingung mau ngapain, kerja full, kuliah capek, relax, dapat tontonan rohani yang memberikan kekuatan iman. Yoi. Tentu saja, dan mungkin teman-teman yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, bisa langsung saja tuh ya Pak Pen, bisa langsung searching di YouTube, Facebook, wah langsung keluar semua episodenya. Betul sekali. Kita harus doakan kru kita yang bekerja luar biasa. Betul sekali. Edit dan upload setiap video-video yang kita record ya. Supaya tayangan ini boleh jadi berkat bagi teman-teman semua yang ada di rumah. Yang mau share tayangan ini ke siapa saja silakan. Bahkan menggunakan materi-materi pelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya, Queens. Mungkin ada pertemuan ibadah pemuda, atau pertemuan ibadah apa saja. Boleh banget, boleh banget. Siap, Pendeta. Oke. Di episode kali ini, Queens, ada 2 tokoh yang akan kita review kembali hidup mereka. Di beberapa episode yang sudah lama, kita pernah review nih kehidupan mereka. Kita mau review lagi, ya istilahnya reunian lah ya. Reunian tentang kehidupan mereka yang telah kita pelajari
Gitu. Jadi orang yang pertama bisa kita katakan orang yang paling kuat di dunia ini. Itu sih yang dicatat sama Alkitab ya. Oh, Orang ini modis banget loh. Rambutnya panjang gitu kan. Pasti dia maco, men. wah, Yo, respect karena kuat nih. Kuat. badannya Gitu. kekar ya. Badannya keker pasti. Oke, yang kedua, tokoh yang kedua adalah tokoh yang eh, dia ini bisa dikatakan utusan Tuhan, nabi Tuhan. Tapi dia sepertinya menolak panggilan Tuhan Hmm, ketika Tuhan minta dia untuk pergi ke satu tempat mengabarkan tentang pekabaran dari Tuhan. Dan sepertinya dia karena mungkin kebiasaannya traveling ya, iya. dia memilih untuk pergi ke tempat yang menurut dia lebih nyaman, lebih enak daripada tempat tugas yang Tuhan telah tentukan. Wah, makin penasaran nih. Siapa sih tokoh Alkitabnya? Aku juga penasaran. Udah sedikit tergambar sih, tapi ya mungkin jawaban aku salah atau benar. Nanti kita akan lihat setelah yang satu ini. Kembali login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, teman-teman, seperti yang tadi aku udah bilang, penasaran kan siapa nih tokoh Alkitab? Kedua tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada episode kali ini. Langsung saja Pak Pendeta, dikasih tahu jawabannya siapa? Oke, tokoh yang pertama, orang yang paling kuat tadi ya, Queens ya, Iya. dia adalah Simpson. Simpson. Wah, kuat banget ini. Kemudian tokoh yang kedua yang akan kita bahas juga berhubungan dengan kehidupan Simpson adalah Yunus. Oke, memang ini hidup di zaman yang berbeda. Oke, hidup zaman yang berbeda. Tapi ada hal menarik dari dua kehidupan mereka, yaitu kehidupan Simpson dan kehidupan Yunus. Nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana poin demi poin pelajaran kehidupan mereka bisa kita ambil dan kita renungkan, kita resapi dan jadi berkat buat kehidupan kita, Queens. Amin Pak Oke, Pendeta. aku mau awali dengan ini. Aku ingat banget pengalaman aku baru pertama kali datang ke Jakarta. Ini anak rantau ya. Anak Oh, rantau, ya seperti biasa. Aku kan besar di kampung ya. Besar di kampung, terus dapat kerja di Jakarta. Datanglah ke Jakarta. Dari atas pesawat, lihat ke bawah, oh memang Jakarta ini persis seperti apa yang aku biasa tonton di TV-TV lah ya. Gedungnya banyak tinggi-tinggi, gedung. terus Ya. waduh, lalu lintasnya luar biasa padat. Sampai benar-benar akhirnya menginjakan kaki di kota Jakarta dan melihat diri di besarnya dan luasnya kota ini, terus lihat ke atas, ya ampun, ada ya ternyata kota kayak gini ya. Gedung-gedungnya tinggi, takjub, amazed sama kota Jakarta. Sejauh mata memandang, Queens, Iya. jalan di Jakarta kok kayaknya sama semua modelnya ya. Kalau pergi ke suatu tempat ya, Benar. itu kayaknya pernah ada di sini deh. Terus waktu tanya kembali, oh ternyata tempatnya beda. Aduh, salah ternyata. Salah banget. Kemudian ada lagi yang menarik nih ya. Aku diajak jalan sama temanku. Diajak jalan pergi ke sebuah tempat namanya Ciledug. Oke. Pertama kali pergi ke Ciledug. Waktu pergi ke Ciledug, pergi dan pulang, kami menggunakan jalan yang berbeda. Jadi makin bingung lagi. Jadi kami pergi menggunakan jalan raya utama, yaitu jalan raya Ciledug. Tapi begitu kami pulang, kami menggunakan jalan pintas. Saya juga nggak tahu, aku nggak tahu Queens, jalan apa itu namanya. Tapi aku pikir-pikir lagi, ini pasti bisa terjadi di mana-mana, Queens. Bukan hanya di kota Iya. Jakarta kan? Betul. Queens mungkin pernah mengalaminya, Queens. Iya, baru-baru ini aku ke Singkawang Pak Pendeta tahun lalu. Oh, Ya, pas saya naik pesawatnya itu aku ngelihat ke bawah itu masih banyak pohon-pohon, masih banyak apa namanya alam semua di sana, banyak sekali Pak Pendeta. Jadi kalau kita sampai di Singkawang itu jalan sedikit sebelah kiri pantai, sebelah kanannya itu ada bukit-bukit Pak Pendeta. Jadi beda sekali dengan kota Jakarta. Kalau di Jakarta, wah langsung lihat dari pesawat di bawah, ih
banyak gedung, kalau malam terang semua kan Iya. pendeta ya di mana-mana ya. Iya. Kalau di Iya. Singkawang beda sekali. Tetapi betul kata Pak Pendeta, ada kayak wah, kayaknya aku udah pernah ke sini, kayaknya jalan ini mirip sama jalan yang ini deh. Tapi ternyata beda Pak Pendeta. Saking banyaknya jalannya saya sampai bingung, ini udah di mana ya? Ini tempat apa ya? Ini jalan apa ya? Gitu Pak Pendeta. Itu yang aku maksudkan, Queens. Sekalipun ada banyak jalan pintas ya, mungkin kita anggap sama, bahkan ini tidak hanya terjadi di kota, tapi di desa juga ada, tapi tetap saja selalu ada jalan utama, Queens. Betul. Selalu ada jalan utama, yang kita biasa sebut sebagai jalan raya. Iya. Jalan raya, itu jalan utama. Jadi sekarang di awal pembukaan episode Facebook kali ini, ada satu pertanyaan yang perlu aku tanyakan kepada Quincy dan semua teman-teman Facebook di rumah. Adakah jalan utama dalam kehidupan kita? Tolong renungkan dulu pertanyaan ini. Adakah jalan utama dalam hidup kita? Lalu kemanakah jalan utama itu akan menuntun kita? Renungkan pertanyaan ini, karena dari pertanyaan inilah kemudian kita akan menggali kehidupan Simpson dan kehidupan Yuris. Oke, sudah siap, Queens? Siap, Pak Pendeta. Sudah siap ya? Oke. Dari sudut pandang Alkitab, Queensley, ada dua jalan utama di kehidupan seseorang. Oke, ada dua ya, Queens ya. Teman-teman mungkin boleh take notes, boleh sambil dicatat, atau mungkin diingat aja, nggak apa-apa. Dari sudut pandang Alkitabiah, ada dua jalan utama di kehidupan seseorang. Yang pertama adalah jalan utama yang membawa kita naik kepada Allah. Dan ini disebut sebagai kehidupan yang penuh dengan berkat. Oke? Karena naik dan mengarah kepada Allah. Yang kedua adalah jalan utama yang membawa kita turun dan menjauh dari Allah. Itu akan membawa kita kepada sebuah kehancuran. Kembali lagi, Queens, ke pertanyaan utama. Adakah jalan utama dalam hidup kita? Kemanakah jalan utama itu akan menuntun kita, Queensley? Apakah membawa kita naik naik kepada Allah, atau membawa kita turun dan menjauh dari Allah? Nah, ini perlu ditanyakan ya. Jangan dulu kita ambil kesimpulan dulu, oke? Iya. Teman-teman. Dengan ambil kesimpulan, kita bahas dulu lebih jauh. Nah, para penulis Alkitab, Queens, khususnya penulis Perjanjian Lama, menjelaskan dua hal tersebut ketika mereka menulis kondisi geografis yang ada hubungannya dengan tempat dan pergerakan manusia. Hebatnya adalah ketika mereka coba untuk menjelaskan sebuah tempat dan pergerakan manusia terhadap tempat tersebut. Oke, apa pentingnya mungkin tempat itu, kemudian apa hubungannya dengan manusia sebagai objek pokoknya, setelah diobserve segala aktivitas mereka, ternyata ada hubungannya dengan hal-hal spiritual. Gitu. Jadi mereka bukan hanya sekedar bicara tentang, tempat ini, dia berhubungan dengan orang ini yang melakukan ini, kemudian ada aktivitas apa saja di tempat itu yang dilakukan oleh orang ini dan orang-orang lainnya. Tapi ternyata penulis ini sedang menyampaikan pesan rohani ketika dia coba untuk menulis sebuah tempat, kemudian ada latar belakang geografis dan pergerakan seseorang yang menuju tempat tersebut. Aku kasih contoh ya, Queens ya. Aku kasih contoh. Iya. Kita sedikit seperti main games nih, Queens. Apa tuh Pak Pendeta? Apa yang ada dalam pikiran Queensley ketika mendengar kata Yerusalem? Apa aja deh, Queens? Boleh, silakan. Yerusalem, ya apa ya? Sebuah kota. Aku bingung. Oke, kota. Sebuah kota, kerajaan Allah mungkin. Oke. Yang Queensley gambarkan tadi adalah sebuah gambaran rohani dari Yerusalem. Oke. Sementara penulis Alkitab mungkin ketika menjelaskan Yerusalem, dia belum mengambil kesimpulan sebuah gambaran rohani seperti yang tadi Queensley sampaikan. Ya kan?
Misalnya waktu penulis Alkitab sampaikan tentang Yerusalem, maka yang ada dalam pemikiran pembaca Alkitab adalah, oh mungkin ini adalah tempat di mana bait suci Allah didirikan, Queens. Nah, secara geografis, Yerusalem letaknya di dataran tinggi di pegunungan Judea. Tapi pasti ada juga yang berpikir bahwa penulis Alkitab tidak hanya sekedar memberikan informasi dan gambaran Yerusalem secara fisik tadi dan geografis, tapi juga secara rohani, seperti yang tadi Quincy sampaikan. Ini juga merujuk kepada kota damai Allah atau The New Jerusalem. Ya kan? Jadi secara fisik kita ngerti gambarannya. Oh iya, Yerusalem nih di sini. Iya. Dia begini. Tapi secara rohani kita juga bisa mengerti gambaran apa yang disampaikan oleh penulis Alkitab sehubungan dengan tempat tersebut. Nah, inilah yang menarik, Wips, akan kita bahas nanti. Iya, Pak Pendeta. Menarik sekali ternyata topik ini ya, Pak Pendeta. Tetapi teman-teman, tetap stay tune ya. Jangan lupa tetap kita memikirkan adakah jalan utama di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja jangan kemana-mana, tetap stay tune di Facebook. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Ya, silakan Pak Pendeta, kita bakal bahas lagi. Oke, Queens. Ini yang menarik dari Queens. Ketika penulis Perjanjian Lama menulis tentang kondisi geografis secara fisik, tapi ternyata juga menggambarkan kondisi geografis secara rohani. Oke, sekarang apa hubungannya ini dengan kehidupan dua tokoh yang akan kita bahas di episode kali ini, Queens? Mari kita pergi ke kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim, pasal yang ke-14, Quincy. Aku yakin nih Quincy dan teman-teman pasti udah paham ini cerita Simpson ya. Iya. Ini seorang pria macho, Queens, dengan potongan rambut, style rambut yang menurut aku ini paling mahal sedunia, Queens. Loh, bener loh, paling mahal sedunia loh. Karena gini nih, aku nggak bisa mikir ya gimana dia ngerapiin rambutnya gitu kan. Sementara nggak boleh kan, aturan harus menggunting rambutnya gitu. Tapi aku mikir begini, tempat di mana aku tinggal sekarang ini aku baru pindah nih di tempat di mana aku tinggal sekarang. Beberapa kali istriku minta aku untuk gunting rambutmu lah, gunting gitu rambutmu. Kamu udah kayak Simpson dari hutan rimba gitu. Dia, anak ini sok itang lagi, mana pakai rambut rupa dengan Simpson. Waduh, bukan apa-apa gitu. Maksudnya aku memikirkan nilai ekonomis dari sekali gunting rambut. Di tempat aku yang lama, satu kali gunting rambut itu katakanlah nilainya 15-20 ribu. Begitu sampai di sini, sekali gunting rambut itu bisa 3 kali gunting rambut di tempat yang lama. Wah. Jadi aku pikir-pikir, aduh mahal banget ini. Tapi ya untuk segi kerapian ya, wanita-wanita kan sudah lihat cowoknya atau suaminya rapi gitu kan. Iya. Rapi. Makanya aku mikir, memang perawatan rambut tuh mahal. Aku pernah baca di sebuah blog ya tentang perawatan rambut. Waduh, ada yang menghabiskan puluhan juta hanya untuk merawat rambut. Aku nggak tahu nih Simpson nih, pakai conditioner apa, ya? Pakai sampo apa, hair tonicnya juga apa. Sampai bisa bagus gitu ya, tetap mulus. Loh iya dong, maksudnya kan rambutnya nggak boleh digunting nih. Nggak boleh digunting rambutnya, pasti perawatannya harus bagus. Karena kalau nggak gimbal ya, gimbal gitu. Pasti dia cowok yang setiap kali dia kemana harum gitu kan. Tapi bukan itu yang akan kita bahas gitu. Cuma aku lagi memikirkan sosok Simpson yang rupawan itu, yang wow gitu, yang wow. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas kondisi yang dialami oleh Simpson ketika dia melakukan sebuah pergerakan, melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, Hakim-Hakim 14 ayat yang pertama. Boleh Quincy bantu kita untuk baca? Hakim-Hakim 14 ayatnya yang pertama dengan judul perikop perkawinan Simpson dan teka-tekinya. Simpson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin.
Kalimat sederhana. Dia pergi ke Timnah, dia lihat seorang gadis Filistin. Filistin. Oke, sekarang perhatikan baik-baik ayat tersebut. Bahasa Alkitab Indonesia sederhana menulisnya. Simson pergi. Oke, tapi Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Inggris, oke, tidak sesederhana Alkitab bahasa Indonesia kita menulis Simson pergi. Karena Simson nggak sekedar pergi gitu aja. Ada keterangan geografis yang luput diterjemahkan oleh Alkitab kita mungkin ya. Contohnya nih aku kasih tahu nih, King James Bible. Nanti Quincy sambil buka Alkitab bahasa Inggrisnya, boleh bantu Iya, Pak Pendeta. teman-teman ya membaca ayat yang pertama. Sudah siap, Quincy? Siap, Pak Pendeta. Boleh, tolong dibacakan. Oke, dari Hakim-Hakim, dari Judge 14, verse 1. Samson went down to Timnah and saw there a young Philistine woman. Oke, perhatikan keadaan geografis yang coba ditulis oleh penulis Alkitab. Waktu kita baca Alkitab bahasa Indonesia itu ditulis Simson pergi. Tapi terjemahan yang lainnya, King James Bible atau NIV tadi yang dibaca oleh Quinsley, dikatakan Samson went down. Jadi Samson went down. Aramaic Bible, Queens by the way, dia juga terjemahkan dengan kalimat yang sama. Samson came down. Artinya Samson turun. Oke, jadi ini adalah sebuah pergerakan. Simpson turun. Apa sih pentingnya kalimat ini sehingga diterjemahkan kayak gini sama sama penerjemah Alkitab yang lain? Ini penting sekali. Kenapa? Karena Alkitab yang tadi, terjemahan-terjemahan yang tadi, mengikuti cara berpikir penulis untuk menunjukkan kondisi geografis dari Timnah. Okay? Dari Timnah. Sebelum kita memikirkan kondisi geografis rohani dari Simson. Sekarang coba baca Quinsley terjemahan Indonesianya pasal 13 ayat 25. Hakim-Hakim 13 pasal 13 ayat 25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahaneh dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Oke. Simson sepertinya banyak menghabiskan masa mudanya di Zora. Kemudian selesai ayat ini ditulis, ayat 14 menulis Simson turun ya. Simson went down to Timnah. Dari mana Simson went down? Dari Zora. Jarak dari Zora ke Timnah itu sekitar 7 km, guys, dan teman-teman. Dan memang ada perbedaan ketinggian antara Zora dan Timnah. Zora lebih tinggi daripada Timnah. Sehingga penulis Alkitab menulis, and Samson went down. Walaupun mungkin perbedaannya nggak mencolok ya, hanya 120 meter kalau diukur ketinggian, tapi tetap saja kondisi geografisnya itu menunjukkan kepada kita bahwa Simson mengadakan perjalanan turun ke timur. Lalu, apa pentingnya sih? Apa pentingnya Simson ditulis dia turun ke bawah? Simson turun ke bawah melihat seorang gadis Filistin. Ini penting ini. Dia turun untuk lihat gadis Filistin. Setelah dia turun, dia lihat gadis Filistin. Ayat yang kedua boleh dibaca, Queens? Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya di Timnah. Oke, sampai situ aja. Oke. Ia pulang memberitahukan ayahnya dan ibunya bahwa di Timnah ada gadis Filistin yang cantik, kan? Iya. Sekarang, ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya. Ia pulang. Terjemahan Alkitab bahasa Inggrisnya, Quinsley, boleh dibaca kalimat pertama? When he returned. When he returned. Terjemahan King James Bible, English Standard Revised Bible, menulis, then he came up. And he came out. Aramaic Bible menulis, and he came up. Artinya, setelah he went down, and he came up. Setelah dia turun, dia lihat cewek itu, dia naik ke atas lagi, dia nyamperin kedua orang tuanya. Oke. Lihat ini, pergerakan turun dan pergerakan naik. Nah, ya ibunya bilang begini,
emangnya paribanmu itu kurang cakep apa? Misalnya gitu ya. Contoh. Memangnya nggak nape teman-teman di gereja itu kurang gagas so? Kurang 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 cantik apa teman-teman kamu itu yang di gereja itu? Kurang rohani apa mereka sehingga kamu ambil perempuan itu mau jadi istri kamu? Apa jawab Simpson? Ambilnya, Mak. Ambilnya, Pak. Sebab dia kusukai. Sebab dia kusukai. Ini kalimat ini menarik, Queensley. Sebab ia kusukai. Kenapa? Karena Hakim-Hakim 21 ayat 25, di zaman para hakim-hakim gak ada raja di Israel. Dan setiap orang berbuat apa yang menurut pandangannya sendiri itu baik. Apa yang mereka anggap, aku suka. Aku suka. Jadi artinya ketika Simpson went down to Tim, dia melakukan perbuatan yang menurut dirinya itu menyenangkan hati. Tapi ketika dia naik ke atas, Simpson diberitahukan bahwa tindakannya turun ke bawah, itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Jadi penulis Alkitab menggunakan keterangan geografis went down untuk menunjukkan tindakan menjauh dari Tuhan. Sementara ketika Simpson dia came up kepada orang tuanya mengarahkan pandangan Simpson kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi pelajaran ini, Queensley, adalah pelajaran turun, naik, turun, naik. Iya. Yang pakai tadi, kemana arah jalan kehidupan kita menuju? Apakah turun sehingga menjauh dari Tuhan? Atau naik sehingga jalan itu mengarahkan kita kepada Tuhan? Sekarang, Queensley, tolong gunakan Alkitab bahasa Inggrisnya untuk kalimat-kalimat yang penting melihat pergerakan Simpson. Apakah dia naik atau turun? Ayat yang kelima, Queensley. Dia naik atau turun? Ayat yang kelima. Dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Ya. Then went Samson down. Iya, Samson went down. Dia turun lagi. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, and he went down. Turun lagi. Dia turun lagi. Jadi Simpson ini suka sekali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Dia suka sekali, favorit, sepertinya menyenangkan buat Simpson untuk went down, mencari sebuah sensasi mungkin ya. Iya. Waktu dia went down, padahal dia tahu ketika dia went down itu sementara jauh dan bertentangan dengan perintah. Nah, untuk membuat konsep ini lebih baik lagi, biar kita pahami, Queen. Iya. Mari kita pergi ke kitab Yunus, please. Oke, kitab Yunus. Bagaimana sekarang penulis kitab Yunus mau menggambarkan sebuah kondisi geografis yang sama seperti tadi yang dialami oleh Simpson. Oke, ketika Yunus melakukan perjalanan bertolak belakang dengan misi yang Tuhan mau Yunus lakukan. Jadi kita perlu perhatikan ya, kondisi geografis secara fisik ya. Iya, Pak Pendeta. Nanti akan jadi gambaran kondisi geografis secara rohani. Bolehkah baca ayat yang pertama, Queensley? Ayat yang pertama, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise. Oke, kita baca bahasa Indonesianya dulu aja. Nanti kalau aku minta Queensley baca bahasa Inggris, baru bahasa Inggris ya. Oke, Pak Pendeta. Oke, thank you Queensley. Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Firman itu datangnya dari mana? Tuhan. Di mana Tuhan bersemayam? Di sorga. Di surga. Heaven. Di mana lokasinya? Di atas atau di bawah? Di atas. Oke, firman itu datangnya dari atas, dari Tuhan. Sekarang ayat yang kedua.
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Oke, bangunlah. Kalau bangun berarti turun atau naik ya? Posisi Naik. fisiknya. Naik Naik. pasti Pak Pendeta. Bangun. Karena pesan ini dari atas meminta kamu untuk bangkit, bangun. Oke, sekarang apa reaksi Yunus ketika firman yang dari atas itu datang? Ayat yang ketiga Pak Ayat yang Pendeta. ketiga. Yes, ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke. Kita belum bisa melihat pergerakan dari Yunus tadi sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika penulis Alkitab memberikan keterangan tentang pergerakan geografis dari Yunus ya. Dia diminta untuk pergi ke Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, inilah saat dimana Queensley akan membantu kita membaca bagian bahasa Inggrisnya nih, Queens. Iya, betul sekali Pak Pendeta. Tetapi sebelumnya, jangan dulu kemana-mana teman-teman semua. Mungkin masih banyak yang penasaran apa sih kisah Yunus selanjutnya. Dan tentu saja diingatkan kembali teman-teman untuk tetap berusaha memikirkan apa jalan utama di dalam kehidupan kita, apakah kita akan naik atau turun. Nah, jangan kemana-mana, stay tune, tetap login di Facebook setelah yang satu ini. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind? Nah, kita akan sambung lagi nih Pak Pendeta tentang kisah Yunus. Oke. Sebelum aku sambung ya, Queens ya. Iya, Pendeta. Sepertinya kalau kita coba merenung ya, Queens, dengan pergerakan yang sering kita lakukan di hidup kita ini, Queens, sering turun atau naik, Queens? Turun seperti Pendeta. Karena mungkin ketika kita berjalan turun dalam artian menjauh dari Tuhan, kita anggap itu menyenangkan ya. Iya, sepertinya. Karena kalau kita naik, Queens, dan banyak itu bertentangan dengan, ya, itu tadi. Kalau kita naik, yang menyenangkan tuh kayak kita, aduh, ya. Oke, kita perlu merenungkan ini pelajaran. Iya, benar. Ini bukan hanya berguna untuk teman-teman di rumah, tapi juga buat kita, Queens ya. Betul, Pak. Kita self reflection, kita refleksi kembali jalan-jalan kehidupan yang sering kita ambil dalam hidup kita. Yang kadang-kadang secara sadar kita lebih memilih untuk menjauh dari itu. Ketika kita menginginkan hal yang sifatnya tadi selfish ya, itu terjadi dalam hidup kita. Oke, Queensley, tolong bantu kita untuk baca versi Inggrisnya. Ayat yang ketiga dari Yunus pasal yang. Ayat yang ketiga, Jonah 1 verse 3. But Jonah rose up to flee unto Tarsis from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found the ship going to Tarsis. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarsis from the presence of the Lord. Berapa kali went down disebutkan, Queens? 2 kali, Pak Pendeta. 2 kali. Persis seperti yang dialami atau dilakukan oleh Simpson ya? Simpson, iya. Sebagaimana Simpson went down, dan itu adalah tindakan yang bertentangan dengan came up, datang kepada Tuhan. Sama ini, Yunus juga sama. Firman itu datang dari atas, meminta Yunus untuk naik, bangkit, pergi, tapi Yunus malah turun. Jadi penulis Alkitab ini lagi kayak, kalau aku membaca ini kayak, luar biasa nih penulis ini. Bikin narasi Alkitab yang bikin aku ya waktu baca ketawa kayak, aduh, ini bukan hanya sekedar menjelaskan pengalaman hidup mereka, tapi kayak aku juga gitu. Karena sering kali ketika panggilan pelayanan itu disampaikan kepada kita, Queensley, kita tahu itu datangnya dari Tuhan.
Tapi kita menolak dan kita memilih melakukan apa yang aku mau lakukan daripada apa yang Allah mau lakukan. Dan Betul. secara tidak sadar ataupun sadar, kita sementara went down. Menjauh dari Tuhan. Jadi menjauh dari Tuhan ini bukan hanya sekedar pergerakan geografis, kita melakukan perjalanan seperti mereka, tapi ini adalah juga secara rohani menggambarkan ketika kita menolak Iya. menolak apa yang Allah mau kita lakukan dalam hidup kita. Kita sementara went down. Oke, kita lanjut Queens ya. Iya. Kita lanjut ya. Disinilah kemudian cerita itu semakin menarik Queens dan teman-teman. Terjadilah kekacauan di tengah-tengah laut. Kapten kapal memerintahkan semua ingat untuk naik ke atas. Tapi kemana si Yunus? Dia turun ke bawah. Ini luar biasa ini. Awak kapal menjadi takut semua. Semuanya teriak kepada Allahnya masing-masing. Mereka sudah buang semua muatan-muatan kapal yang gak diperlukan. Tapi kemana Yunus? Dia turun ke bawah, ke tempat yang paling bawah. Dan dia tidur di sana. Ini menarik ini. Ayat yang kelima dibilang, but Jonah had gone down into the lowest part. Jadi sudah dia turun ke bawah, ke tempat yang paling bawah. Di sana dia tidur lagi. Jadi pergerakan Yunus, yang dijelaskan oleh penulis kitab ini, menjelaskan geographical movement, pergerakan geografis dari Yunus secara fisik, yang juga menunjukkan pergerakan geografis Yunus secara rohani menjauh dari Tuhan. And he went down to Joppa, and he went down into ship. He goes down into ship to the lowest part of the ship, and he lay down. Kapten kapal cari semua orang supaya mereka berdoa. Waktu dia lihat Yunus di bawah, lagi tidur nih Queens. Iya. Apa yang dia bilang? Hey bro bangun bro. Hey, pendeta Didi bangun lo, pendeta Didi. Semua orang lagi berdoa, pendeta Didi tidur enak-enak di sini. Tapi ada yang menarik nih. Mungkin si awak kapal ini tanya gitu. Kamu berdoa sama Tuhan, tapi ngomong-ngomong siapa Tuhanmu? Karena semua Tuhan yang diteriakan sama orang-orang di atas tidak bisa membantu mereka keluar dari masalah ini. Queensley, boleh dibaca ayat yang ke-9 Queensley? Bahasa Indonesia dulu. Ayat yang ke-9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Aku ini orang Kristen, bro. Aku takut akan Tuhan, bro. Tuhanku itu empunya langit. Dia bilang, bahasa Inggrisnya, the Lord, the God of heaven. Dia tunjuk yang atas. Allah yang dari atas. Tuhan yang katanya, Tuhan yang empunya langit. Tuhan yang menjadikan lautan dan daratan. Jadi ini menarik nih Queens. Kenapa? Karena dia perkenalkan Tuhannya yang mengatasi segala Tuhan. Aku menyembah Allah, bro. Artinya aku menyembah Allah yang engkau perlukan sekarang. Karena Allahku adalah Allah yang menciptakan lautan yang bergelora ini. Betul. Ketika orang Ibrani mengucapkan ekspresi ini, mereka sebetulnya sementara menyampaikan Allahku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi dia mau menyampaikan bahwa, bro, yang kamu butuhkan sekarang adalah Allah. Tapi masalahnya, di mana dia ketika orang-orang membutuhkan? Tidur. Dia turun ke bawah dan dia tidur. Banyak orang-orang Queensley yang tidak menyadari peran dan pengaruh mereka di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Iya, betul. Peran mereka adalah penyambung lidah Tuhan. Peran mereka adalah pewarta kabar baik dari Tuhan. Tapi banyak dari antara mereka yang berperan bukan menyampaikan kabar baik,
tapi ekspresi hidup mereka, pergerakan geografis, fisik mereka justru jauh dari Jauh dari Tuhan. Tuhan. Kinsley, ini pelajaran penting untuk kita semua. Iya, pendeta. Kita nggak perlu point to someone, nggak perlu. Kita harus point kepada diri kita. Tuhan, jangan-jangan pergerakanku ini justru malah membuat orang binasa, Tuhan. Iya, betul. Jangan-jangan pergerakanku kalau bikin orang binasa, Tuhan. Ya kan? Cerita ini kemudian berakhir dengan dibuangnya Yunus ke lautan, kan? Iya, Waktu dia dibuang, dia tenggelam itu ke atas atau ke bawah? ke bawah Pak Pendeta. Ke bawah. Setimpal, bukan? Ketika seseorang memilih jalan hidupnya lari dari Tuhan ke bawah, ya upahnya memang di bawah. Ikan besar menelannya. Yunus masuk ke dalam perut ikan, di bagian bawah perut ikan, semakin dalam. Iya, semakin dalam semakin turun dia ya. Wesley pernah ke tempat jual-jual ikan? Pernah Pak Pendeta. Pernah. Enak kan baunya kan? Masuk ke tempat Amis Pak pelelangan Pendeta. ikan. Aduh. Aduh. Bayangkan apa yang dialami sama Yunus di dalam. Bukan cuma amis, tapi baunya mungkin bikin kita mual. Iya, Ya? betul. Tapi perhatikan baik-baik ini, Quincy. Masih jauh lebih baik di dalam perut ikan daripada di luar perut ikan. Karena kalau dia di luar, ada kemungkinan bagi dia untuk binasa. Oh iya, tenggelam ya Pak. Masih lebih baik dia di dalam perut ikan. Karena di dalam perut ikan itulah Yesus dapat mengubah kehidupan Yunus. Agar Yunus mukanya diarahin ke atas. Ke arah yang benar yang perlu dituju oleh Yunus. Jadi perut ikan yang bau itu, Quinsley, dapat mengubah arah GPS yang salah dari Yunus. Sehingga Yunus boleh kembali kepada track, kepada jalan raya utama yang akan membawanya kepada Tuhan yang hidup. Pernah nggak masuk rumah terus cium kayak gini? Bau apa ini ya? Bau apa ya? Pernah. Mungkin ini Quinsley, bukan hanya sekedar bau makanan yang sudah busuk di rumah. Tapi mungkin ini adalah bau busuk perlakuan yang kasar suami kepada istri. Bau busuk umpatan-umpatan, maki-makian di dalam rumah tangga. Bau busuk pemberontakan anak kepada orang tua karena nggak ada lagi penghormatan. Nggak ada lagi kasih sayang. Mungkin kita pernah naik tangga gereja kita ya, masih di tangga kok. Bau apa ini ya? Bukan karena ada seseorang yang membuang sesuatu sehingga itu bau. Mungkin gereja kita bau karena bau dengan gosip-gosip murahan. Betul. Busuknya itu yang bikin bau adalah perilaku atau perlakuan eksklusif mereka yang menganggap orang lain nggak selevel sama gua, sorry ya. Iya. Mungkin karena ekonomi mereka rendah di bawah mereka, sehingga secara sosial tidak diperlakukan dengan baik. Mungkin bau busuk itu adalah bau busuk kesombongan rohani karena suka menghakimi, suka tunjuk-tunjuk orang. Lu nggak bener lu. Wah. Jadi bau busuk itu juga mungkin adalah kamuflase hidup rohani. Di dalam gereja malaikat terang dia Queens, tapi di luar malaikat maut dia. Tapi aku mau bilang ini Queens, masih jauh lebih mending kalau rumah kita bau, tapi kita tetap ada di dalam rumah. Masih jauh lebih mending gereja kita bau, tapi kita masih ada dalam gereja. Betul. Dibandingkan kita memutuskan untuk keluar dari rumah, keluar dari gereja, cari rumah baru, cari gereja baru. Iya, betul Pak Pendeta. Karena ini Queens, bau di dalam rumah dan di dalam gereja dapat merubah pandangan kita, merubah arah kehidupan kita. Sehingga arah pandangan kita dapat diarahkan ke atas. Kepada Tuhan. Quinsley, ini sangat alkitabiah. Coba baca Quinsley. Pasal 2 ayat yang pertama, versi bahasa Indonesia saja. Pak, Yunus pasal 2 ayat pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Wait, Yunus berdoa kepada siapa? Tuhan. Di mana tuh? Perut ikan, di dalam perut ikan.
Wait, di mana Tuhan? Oh, di atas, di surga. Yunus di mana? Yunus di bawah, Di perut ikan. di Artinya gini, dalam perut ikan. sekalipun Yunus ada di bawah, Yunus dapat memandang Tuhan yang atas. Banyak orang-orang Queens yang jatuh di pengalaman. Ketika mereka jatuh terpuruk di bawah, tapi mereka pikir mereka tidak dapat lagi melihat. Cerita Yunus adalah sebuah jaminan bahwa sekalipun kita jatuh ke bawah, kita dapat ditolong untuk dapat memandang kepada Allah. Amin. Queensley Iya, dan Pendeta. teman-teman, kemanakah jalan utama hidup kita ini menuntun kita? Ke bawah atau ke atas? Hah? Ke bawah atau ke atas? Harus ke atas, Oke. Pak Pendeta. Itu dia, harus ke atas. Kita kembali ke Hakim-Hakim 14 ya, Queens ya. Iya, Pak Pendeta. Hakim-Hakim 14 dan Hakim-Hakim 15. Untuk mengakhiri sesi kita di episode kali ini. Queensley ingat tadi, waktu Simpson bilang sama bapak mamanya kan, tentang wanita Filistin itu, respons orang tuanya adalah jangan ambil. Ingat, jangan ambil. Kenapa? Karena ada satu kalimat di situ bagus. Karena wanita itu berasal dari bangsa yang tak bersunat. Tapi buat Simpson itu nggak apa-apa. Itu baik buat saya. Artinya, orang itu tidak beriman. Dia bukan bagian dari umat Allah. Jadi kamu nggak boleh bersatu dengan umat yang bukan umat Allah. Yang tidak mengenal Allah. Dalam konteks ini kafir ya. Sekarang coba baca Hakim-Hakim 15 ayat 18. Hakim-Hakim 15 ayat berapa, Pak Pendeta? Ayat 18. Ayat 18, ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Lihat sekarang. Mama bapaknya bilang, jangan ambil wanita yang gak bersunat itu. Simpson bilang, gak apa-apa, itu bagus buat aku. Sekarang waktu Simpson ada di tengah-tengah orang tak bersunat itu, dia bilang, aku gak mau jatuh di tangan orang-orang tak bersunat itu. Aku gak mau hidup sama seperti mereka hidup. Lihat sini. Dalam perjalanan ke bawah, Queens, ketika dia jauh dari Tuhan, menjadi bagian orang yang gak percaya sama Tuhan, itu dianggap baik sama dia. Malah ya, dianggap, enggak, anak-anak gereja mah gak setia kawan. Anak-anak di luar gereja lebih setia kawan. Itu terjadi kenapa? Karena dia sudah mulai jalan ke bawah dan menjauh dari Tuhan. Buat mereka, menjadi bagian dengan orang yang gak percaya Tuhan, itu baik. Tapi lihat, ketika Simpson dalam perjalanan memandang kepada Allah, ketika dia berseru kepada Allah, dia tidak ingin menjadi bagian dari kebinasaan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Betul. Queensley, kalau kita turun ke bawah, dengan dosa pun kita bilang itu nggak dosa. Betul. Tapi ketika kita naik ke atas, kita akan sanggup mengatakan dosa itu dosa. Dosa itu dosa. Queensley, sebagai penutup. Iya, Pendeta. Aku ingat satu film Rusia dengan judul Repentance. Film ini disutradarai oleh Tengiz Abuladze. Ini film penuh dengan sejarah. Dan yang menjadikan penting adalah ending dari film itu. Wah, sebagai jawaban atas runtuhnya kejayaan Uni Soviet. Di akhir film itu ada sebuah adegan di mana ada seorang wanita tua, dia siapin kue. Kemudian satu kali wanita tua ini dia keluar dari rumahnya, dia lihat, ternyata di luar jendela rumahnya ada seseorang yang berdiri di persimpangan jalan. Wanita itu keluar, kemudian dia bertemu dengan pria yang bertubuh tegap.
wanita itu bertanya kepadanya, "Nak, manakah jalan yang mengarahkan saya untuk dapat pergi ke gereja?" Pemuda ini sambil tertawa, sambil agak sedikit mengejek, dia bilang, "Gak ada jalan yang mengarahkan ibu pergi ke gereja." Kemudian wanita tua itu menjawab, "Nak, apa gunanya jalan apabila tidak dapat mengarahkan saya kepada Tuhan?" Queensley, teman-teman, kemanakah jalan utama dalam hidup ini menuntut? Ke bawah atau ke atas? Harus ke Oke, atas. sekarang kita ambil kesimpulan Queensley. Iya, Pak Pendeta. Silakan Queensley, satu kesimpulan dari Queensley. Oke, kesimpulan dari aku, dari apa yang aku dengar tadi dari Pak Pendeta, tentunya dari dua kisah ini, gimana pertama dari Simpson ya Pak Pendeta, menurut aku, ya kembali lagi di diri kita sendiri, di saat kita dalam situasi yang menjauh dari Tuhan, pasti ada seseorang, mungkin itu orang tua atau siapapun yang akan mengingatkan kita, dan ingat kita jangan bebal. Jangan kita tutup ke telinga kita untuk mendengarkan kebenaran, untuk mendekat kepada Tuhan lagi. Dan yang kedua dari Yunus, kita dapat lihat dia tetap stay di dalam perut ikan itu, tetapi ada satu terang datang kepada dia seperti kita, Pak Pendeta, di dunia ini. Mungkin kita sudah terlalu gelap akan kondisi dunia yang sekarang ini, tetapi ingat bahwa ada terang dari Tuhan. Dari manapun itu terang itu berada, baik itu dari lingkungan kita, ya tentu saja kita harus ikuti terang itu selalu. Di saat kita jauh dari Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Itu saja dari saya, Pak Oke. Pendeta. Thank you Queensley. Menambahkan apa yang Queensley sampaikan buat kita semua teman Facebook di rumah. Hati-hati dengan pergerakan geografis yang Iya. yang sementara kita lakukan ya. Naik turun ya Pak Karena Pendeta ya. naik atau turun. Karena itu menentukan nasib hidup kita. Di jalan Tuhan atau lepas dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa Queensley. Baik Pak Pendeta. Terima kasih Tuhan untuk episode yang indah. Kami boleh belajar tentang pergerakan tokoh-tokoh Alkitab, terutama Simpson dan Yunus, ketika mereka memilih untuk turun dan menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan boleh mengingatkan kami lewat pelajaran ini, bahwa di saat terpuruk kami ada di bawah, kami disanggupkan oleh Tuhan untuk melihat kepadamu, Engkau yang ada di atas. Arahkan kami Tuhan untuk selalu memandang kepadamu dalam perjalanan kehidupan ini, agar kami terus menapaki langkah naik kepada Tuhan, dan dapat meninggalkan dunia dan kesenangan. Tuhan berkati semua teman-teman Facebook yang telah terhubung pada program ini. Berkati mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Berkat kesehatan Kau berikan, kekuatan iman di tengah-tengah kesulitan dunia. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka cita Engkau berikan. Ajar teman-teman Facebook untuk terus memandang kepada Tuhan. Satu-satunya pertolongan dan kekuatan mereka untuk menapaki kehidupan. Dunia dan kesenangannya memang menarik, tapi itu hanya akan membawa kami melangkah turun dan menjauh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan istimewa ini. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus, Allah penyelamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pendeta atas segala topik yang luar biasa yang kita bahas. Jadi kita harus terus naik ke atas, harus terus naik ke atas. Jika jatuh sedikit, naik lagi ke atas. Nah, terima kasih juga teman-teman semua yang telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa terus pantau Facebook. Mungkin ada teman-teman yang ketinggalan dengan episode sebelumnya, bisa langsung buka YouTube, Facebook, dan saksikan episode ini dan episode sebelumnya. Sampai jumpa di Facebook. Kita log out dulu dari Facebook. Terima kasih. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.